Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sepak bola Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama membicarakan dunia sepak bola. Tempat kita membicarakan dunia sepak bola dengan sudut pandang yang jernih, kritis sekaligus penuh cinta terhadap olahraga yang menjadi hiburan jutaan orang. Sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, di share, dan juga tinggalkan komentar kalian. Karena dengan begitu kita bisa terus menghadirkan diskusi yang menyejukkan dan bermanfaat. Ingat, tugas kita sebagai pecinta sepak bola bukan hanya bersorak di stadion, tetapi juga menjaga agar atmosfer sepak bola Indonesia tetap sehat dan aman, serta penuh persaudaraan. Beberapa waktu terakhir, publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar ricuh yang pecah di Yogyakarta antara oknum supporter Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi bukan di dalam stadion, melainkan di jalanan hingga merembet ke area kantor polisi. Video-video yang beredar terjadi kericuhan tersebut beredar menunjukkan adegan kejar-kejaran, pelemparan serta perusakan bus. Bahkan ada yang mencoba memasukkan peledak atau istilahnya itu mercon atau kembang api ke dalam bus. Situasi ini sungguh miris dan menakutkan. Pertanyaannya sekarang, apakah benar sepak bola itu sebanding dengan nyawa manusia? Padahal kalau kita pikir, baik warga Bandung maupun Yogyakarta sama-sama memiliki istilahnya adat dan kebiasaan orangnya itu ramah tamah, sama-sama baik. Tapi mengapa hal semacam ini bisa terjadi? Kalau kita lihat lebih dalam, inilah masalah klasik dalam rivalitas supporter Indonesia. Rivalitas yang seharusnya indah seringkali berubah menjadi permusuhan yang kebablasan. Padahal kalau kita menengok ke luar negeri, rivalitas justru menjadi bumbu yang membuat pertandingan semakin seru. Lihatlah bagaimana fans Manchester United dan juga Liverpool di Inggris, atau Barcelona sekaligus Barcelona dan juga Real Madrid di Spanyol. Mereka boleh saling ejek, boleh panas di tribun, tetapi setelah pertandingan ya sudah selesai. Mereka kembali pulang sebagai manusia biasa. Dan juga saya akan mencontohkan di mana lagi ya, kalau di Asia itu di Jepang. Nah, bahkan setelah tim mereka kalah, supporter tetap bertahan untuk membersihkan stadion, bukan menghancurkannya. Di Amerika Latin juga rivalitas memang keras, tapi regulasi ketat dan edukasi supporter membuat kekacauan bisa diminimalisir. Mengapa di Indonesia hal ini sulit terjadi? Ada beberapa faktor. Baik, yang pertama adalah banyak supporter yang masih muda atau mudah sekali untuk terprovokasi. Media sosial sering menjadi bensin untuk menyulut api itu, karena kabar yang belum tentu benar langsung dipercaya dan menyebar luas. Kedua, ada juga budaya gengsi yang berlebihan, seolah kemenangan tim adalah harga diri pribadi. Ketika tim diremehkan, emosi pun meledak. Itu yang sering terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah edukasi supporter yang masih lemah. Klub, federasi, dan juga komunitas supporter belum maksimal menanamkan nilai sportivitas dan kebersamaan. Kita masih ingat terjadi kanjuruhan atau tragedi kanjuruhan. Ratusan nyawa melayang hanya karena sepak bola. Kalau ingat itu teman-teman, seharusnya itu menjadi cermin besar untuk kita semua. Namun kenyataannya hanya beberapa bulan berselang, kericuhan lain kembali muncul. Ada sweeping, ada pengeroyokan, ada perusakan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah kita benar-benar belajar dari tragedi itu? Kalau pola ini terus berulang, bukan tidak mungkin kanjuruhan jilid 2 akan terjadi lagi. Dampaknya pun tidak main-main. Pertama, masyarakat semakin takut datang ke stadion. Banyak orang tua melarang anak-anaknya menonton langsung karena khawatir akan keselamatan mereka. Kedua, sponsor dan juga investor bisa mundur. Tidak ada perusahaan besar yang mau menanamkan modelnya pada liga yang identik dengan kekerasan. Kemudian yang ketiga, citra sepak bola Indonesia di mata dunia menjadi buruk. Apakah FIFA bisa menjatuhkan sanksi? Dan yang paling menyedihkan tentu saja adalah hilangnya nyawa manusia.
Apakah pantas seorang ibu kehilangan anaknya hanya karena sepak bola? Apakah pantas seorang istri menangis di depan peti mati suaminya hanya karena pertandingan? Bayangkan di Yogyakarta kericuhan terjadi di jalan umum. Anak-anak kecil yang kebetulan berada di sekitar lokasi harus melihat langsung aksi kekerasan itu. Sweeping, kemudian pelemparan batu, bahkan percobaan pembakaran bus. Trauma itu bisa membekas sepanjang hidup mereka. Lalu apakah mereka apa yang harus mereka pelajari? Bahwa sepak bola identik dengan kekerasan, padahal seharusnya sepak bola identik dengan kegembiraan. Inilah yang harus kita renungkan bersama teman-teman. Jadi untuk para supporter dimanapun kalian berada, baik supporter yang kini masih punya apa ya gesekan atau punya rivalitas yang tinggi, sudahlah kita sudahi demi majunya sepak bola Indonesia. Kita tidak boleh begini terus. Kanjuruhan cukuplah di Kanjuruhan itu, jangan sampai di kota-kota lain. Kalau bicara soal rivalitas, sebenarnya hubungan antara supporter Persib dan PSIM tidak seburuk itu. Mereka sering adem di media sosial, bahkan ada momen-momen kebersamaan yang positif. Tetapi yang terjadi kali ini kemungkinan besar karena provokasi. Nah, ini yang paling saya benci, provokasi. Selalu ada oknum yang dengan sengaja menyulut emosi massa, dan karena massa mudah tersulut, kericuhan pun meledak. Disinilah peran kedewasaan masing-masing individu supporter benar-benar diuji. Jangan gampang terpancing, apalagi jangan mudah ikut-ikutan, karena sekali terprovokasi akibatnya bisa panjang. Kita harus sadar bahwa nyawa manusia jauh lebih berharga daripada gengsi sebuah kemenangan. Rivalitas itu boleh, fanatisme itu sah, tetapi jangan sampai merenggut nyawa orang lain. Kita hanya hidup sekali, bro. Jangan biarkan sepak bola membuat kita saling membenci dan saling menghilangkan kehidupan. Karena kalau sudah korban jiwa, siapa yang rugi? Semua orang. Keluarga kehilangan orang yang tercinta, tim kehilangan pendukungnya, dan juga sepak bola Indonesia kehilangan masa depannya. Jadi sudahlah, sudahi semua rivalitas antar supporter ini. Tugas supporter ini cukup memberi dukungan. Tidak usah kalau-kalah gitu, tidak usah terjadi anarkis atau menyerang supporter lain atau mungkin menyerang para pemain lawan gitu. Cukuplah di Kanjuruhan. Saya pesan itu cukuplah di Kanjuruhan, jangan terjadi di kota-kota yang lain. Maka dari itu kita perlu mencari solusi konkret. Pertama, peran klub harus lebih aktif. Klub tidak boleh hanya fokus di lapangan tetapi juga mengedukasi supporternya. Yang kedua, federasi seperti PSSI harus lebih tegas dalam regulasi, termasuk mengawasi penyelenggaraan pertandingan dan perjalanan supporter tandang. Yang ketiga, aparat keamanan perlu mengembangkan pola pengamanan yang tidak hanya reaktif, tapi juga preventif. Dan yang paling penting, yang keempat adalah kesadaran dari para supporter itu sendiri. Tidak ada pihak luar yang bisa mengubah perilaku kita. Kalau kita sendiri tidak mau berubah, jadi buat apa? Sahabat sepak bola, mari kita jadikan peristiwa di Yogyakarta ini sebagai cermin besar. Tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa manusia. Jangan biarkan emosi sesaat menghilangkan masa depan seseorang. Kita semua harus belajar dari tragedi Kanjuruhan dan insiden-insiden lainnya agar ke depan sepak bola Indonesia benar-benar menjadi ajang persaudaraan, bukan ajang permusuhan. Apalagi rivalitas harus dijaga dalam batas sportivitas, bukan kebencian. Ingat itu. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua pihak, baik supporter, baik klub, baik federasi maupun pemerintah, untuk bersama-sama menjaga sepak bola kita. Rivalitas boleh ada, tetapi jangan sampai melahirkan dendam. Persaingan boleh panas, tetapi jangan sampai mengorbankan nyawa, karena pada akhirnya sepak bola hanyalah permainan. Sedangkan hidup manusia adalah anugerah yang tak ternilai. Mari kita renungkan kalimat sederhana ini. Sepak bola hanyalah hiburan, tetapi hidup adalah kenyataan yang harus kita jaga. Oke, bagi supporter, terima kasih sudah menyimak ulasan panjang ini. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian di Yogyakarta atau peristiwa yang terjadi dini hari tadi itu. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang kericuhan ini, dan bagaimana seharusnya supporter Indonesia itu
bersikap. Sampai jumpa di video selanjutnya.